Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2128. Sebuah pedang datang dari langit, dan Dai, pria berjubah itu, melambaikan tangannya dengan keras. Tapi dia meremehkan kengerian pedang ini, dan dengan deru energi pedang yang mengerikan, sosok Dai langsung ditebas ke belakang. Di antara telapak tangan putih, tanda pedang dangkal muncul, dan manik-manik darah merah gelap mengalir keluar. Dai mengerutkan kening dan berkata dengan takjub, ada orang sepertimu di jalan menuju Dewa Kuno. Katak di dasar sumur, ada banyak hal di dunia ini yang tidak kamu ketahui. Generasi ketiga tampak menghina. Su Yi, yang melampaui malapetaka, tidak bisa tenang di dalam hatinya. Sejauh yang dia tahu, Dai, keberadaan misterius dan menakutkan, adalah kekuatan yang menyentuh ambang sungai panjang takdir. Tetapi terlepas dari penghalang batas jalan Dewa Kuno, dan jarak yang sangat jauh dalam ruang dan waktu, dunia ketiga hanya berjarak satu pedang, dan Dai ditolak. Kekuatan tempur seperti itu terlalu menakutkan. Oh, maka kursi ini akan membiarkan Anda melihat dan melihat, cara saya yang sebenarnya. Dai tertawa kecil. Dia mengangkat tangan kanannya. Wah! Aturan tatanan gelap yang tak terhitung jumlahnya diringkas menjadi rune, dan dia membanting tangan kanannya. Ledakan, waktu dan ruang runtuh, dan setelah rune itu dengan mudah memecahkan penghalang batas jalan para dewa kuno, tiba-tiba berubah menjadi bunga teratai hitam. Di langit para dewa kuno, tiba-tiba diselimuti kegelapan seperti malam abadi, dan lubang hitam pusaran muncul, menghancurkan langit, dan menekan ke arah gerbang percobaan. Terlalu menakutkan, makhluk-makhluk yang didistribusikan di dewa-dewa kuno semuanya ngeri, dan mereka hanya merasa bahwa seluruh dunia sedang dipukul dengan keras. Dan ini hanya pukulan dari Dai. Jangan mengambilnya karena malu. Generasi ketiga bahkan tidak melihatnya, dan melambaikan tangannya. Ledakan, pedang kinai ke udara, seperti pelangi misterius, menghancurkan lubang hitam dengan kekuatan menghancurkan orang mati. Dan pedang kita tetap bertahan, menghancurkan dinding batas jalan dewa kuno, membunuh ruang dan waktu yang tak ada habisnya lagi. Dentang, energi pedang terlalu tajam, dan pedang itu meneriakkan seperti gelombang pasang, mengguncang waktu dan ruang yang tak berujung untuk mengirim gelombang riak. Dan ketika energi pedang ini menebas, wajah Dai tiba-tiba berubah, dan dia segera mundur. Apa yang membuatnya tercengang adalah, jika pedang Qi memiliki spiritualitas, kecepatannya telah meroket banyak dalam sekejap, dan itu menebas langsung ke arahnya. Merusak, Dai mengeluarkan minuman rendah dan menembak dengan sekuat tenaga. Tapi Rao masih terluka oleh pedang ini, dan terbang keluar dengan ganas, dan sepotong daging terputus dari bahunya. Wajahnya suram, dan alisnya penuh kedinginan. Jika bukan karena penghalang batas jalan dewa kuno, orang sepertimu tidak akan sebanding dengan pedangku sama sekali. Generasi ketiga memikul punggung dengan satu tangan, dan memiliki kecenderungan untuk menjadi sombong di dunia. Tapi kamu sendiri tidak bisa menghentikan kami. Tiba-tiba, di kedalaman ruang, sebelum membuka sudut sungai takdir, seorang pria jangkung dalam setelan pertempuran emas berbicara. Begitu suara itu terdengar, dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan meninjunya. Ledakan, waktu dan ruang yang tak berujung bergetar, dan langit bergetar. Itu hanya pukulan, dan dalam sekejap, itu melintasi ruang tanpa batas dan meledak menuju dunia ketiga. Murid generasi ketiga sedikit mengembun, lengan bajunya menonjol, dan dia mengayunkan pedangnya ke sana. Ledakan, langit berguncang, dan seluruh wilayah dewa kuno terguncang. Saya tidak tahu berapa banyak bangunan dan gunung kuno yang runtuh. Makhluk-makhluk yang tersebar di dewa-dewa kuno semuanya ngeri. Disinilah konfrontasi Dao besar, itu seperti perang penghancuran dunia. Kedua sisi pertempuran, hanya fluktuasi pertempuran, akan membawa dampak besar ke seluruh wilayah dewa kuno. Su Yi, yang melampaui malapetaka, mau tidak mau menjadi menakjubkan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa malapetakanya menjadi dewa akan menyebabkan perubahan yang begitu mengerikan. Diduga lebih dari selusin karakter yang telah menginjakan kaki di sungai panjang takdir tidak ragu untuk mengakhiri permainan secara langsung. Bisakah kamu menghentikan kami untuk menembak bersama? Di kedalaman ruang dan waktu yang tak berujung, pria jangkung dalam setelan pertempuran emas berbicara. Jangan salah paham, kalau tidak, semua makhluk di tempatmu akan dikubur bersamamu. Seorang Taois berkulit putih dengan mahkota teratai di kepalanya berbicara dengan dingin. Mencoba, generasi ketiga tampak datar, kebetulan menggunakan tanganmu untuk menghancurkan penghalang batas jalan dewa kuno ini. Oke, kalau begitu coba. Pada saat ini, lebih dari 10 sosok kuat yang berdiri di depan sungai takdir yang panjang semuanya menunjukkan niat membunuh yang kuat. Waktu dan ruang tak berujung bergetar. Seluruh langit di atas para dewa kuno benar-benar tertutup oleh kekuatan bencana yang mengerikan, seolah-olah akhir telah tiba. Hati Su Yi tenggelam. Pada saat ini,
Ia telah mencapai langkah terakhir untuk menjadi dewa, dan transformasi tubuh dan jiwanya juga telah mencapai saat yang paling kritis. Jika dihancurkan, semua kerja keras yang telah Anda bayar sebelumnya akan sia-sia. Ledakan. Dunia ketiga tiba-tiba melangkah ke langit, datang ke kedalaman langit, dan berdiri di depan penghalang batas jalan dewa kuno. Kemudian, dia mengangkat matanya dan melihat ke kedalaman ruang dan waktu yang tak berujung, dan berkata, "Ayo bertarung." Aura kuat melonjak keluar dari sosok kurus generasi ketiga. Belum terlambat untuk menekannya dulu. Ini baik. Dai dan selusin tokoh pendukung semuanya bergerak pada saat ini. Ledakan, waktu dan ruang kacau, dan segala macam kekuatan menakutkan dan tak terbatas membombardir dan membunuh jalan para dewa kuno. Semua orang tidak bisa lagi melihat dengan jelas, rasa sakit di depan mata mereka, dan tubuh serta pikiran mereka terjerumus ke dalam ketakutan yang tak terbatas. Seluruh dunia alam dewa kuno, bahkan 7 dewa surgawi tingkat dewa, tidak bisa menahan rasa takut, seolah-olah menyaksikan malapetaka pemusnahan dunia yang sedang berlangsung. Klik, klik, aturan dan ketertiban dan kekuatan penghalang batas yang menutupi seluruh jalan dewa kuno juga mengalami dampak yang mengerikan pada saat ini, dan retakan muncul di mana-mana. Orang bisa membayangkan betapa menakutkannya kekuatan selusin pembangkit tenaga listrik misterius yang bergabung untuk menyerang. Generasi ketiga tidak mundur. Dia berdiri sendirian di kedalaman langit, memegang pedangnya dan bertarung melawan sejumlah besar musuh. Bisa, itu saja, meskipun dia memblokir sebagian besar serangan, sulit untuk menyerang balik lawan-lawannya. Hal yang paling serius adalah ketika akibat dari pertempuran menyebar, ia terus-menerus menghancurkan segala sesuatu di dewa kuno. Ini benar-benar merepotkan. Generasi ketiga mengerutkan kening. Dia tidak bisa meninggalkan jalan para dewa kuno, sehingga selama pertempuran, itu seperti berada di dalam sangkar, tidak dapat benar-benar mengerahkan kekuatan tempur penuhnya. Hanya pasif untuk melawan. Namun, semuanya memiliki pro dan kontra. Karena perlindungan penghalang jalan para dewa kuno, lebih dari 10 musuh yang kuat tidak dapat dibunuh pada saat pertama. Kamu hanya bisa bertahan sampai anak itu menjadi dewa. Selama bencana menjadi dewa hilang, akan sulit bagi orang-orang tak tahu malu itu untuk mengunci posisi jalan dewa kuno, dan bencana ini dapat diselesaikan dengan mudah. Jalan rahasia ketiga. Bencana ini disebabkan oleh malapetaka Suyi menjadi dewa. Malapetaka ini terlalu tabu dan aneh, sehingga ditargetkan oleh orang-orang kuat yang melangkah ke sungai panjang takdir, sehingga mengunci para dewa kuno di kedalaman jalan tak berujung, ruang dan waktu. Tetapi selama bencana menjadi dewa ini menghilang, lawan-lawan itu tidak akan lagi dapat menemukan jalan para dewa kuno. Tanpa berpikir lebih jauh, dunia ketiga melakukan segala upaya untuk bergerak. Seperti yang dia katakan sebelumnya, Suyi akan mati, dan dia akan mati di tangannya. Tidak ada orang lain yang diizinkan untuk ikut campur. Reruntuhan abisal, eksistensi menakutkan seperti Kaisar Dewa Suangu, Master Penjara Kaca Ajaib, dan Taois Kepala Naga semuanya telah memperhatikan pertempuran yang mengerikan ini. Yang Mulia telah menghadapi musuh yang hebat. Orang-orang itu, sepertinya keberadaan level abadi. Saya berharap bahwa kekuatan pertempuran ini akan menghancurkan penghalang batas jalan dewa kuno, sehingga kita dapat mengambil kesempatan untuk keluar dari masalah. Lao Long, apa yang akan kamu lakukan di sini? Saat berbicara pada diri mereka sendiri, semua orang tiba-tiba menemukan bahwa pria Tao berkepala naga yang membawa pedang Tao benar-benar tersapu keluar dari reruntuhan jurang. Sulit untuk kehormatanmu, bagaimana aku bisa acuh tak acuh? Tao kepala naga melangkah pergi dan menghilang dalam sekejap. Makhluk menakutkan lainnya tampak tidak pasti. Aku tidak menyangka naga tua ini tersembunyi begitu dalam sehingga dia bisa membebaskan diri dari penindasan reruntuhan jurang. Sebelum pergi, Zun menyuruh kami untuk tidak bertindak gegabah. Jika tidak, kami akan dihukum berat. Jika Lao Long melakukan ini, itu sudah melanggar aturan Zun. Semua orang berbicara, tetapi tidak ada yang berani mengikuti kepala naga Tao dan meninggalkan tempat ini. Salah satunya adalah karena banyak eksistensi horor tidak bisa melakukannya. Yang kedua adalah takut pada keagungan dan perintah generasi ketiga, dan tidak berani meninggalkan tempat ini tanpa izin. Ujian surga pas. Puncak menara ke-6. Ayo, kita tinggal selangkah lagi. Tepat ketika generasi ketiga menghadapi musuh-musuh besar itu, jalan Suyi untuk menjadi dewa telah mencapai langkah terakhir. Tubuh dan jiwanya telah lama dibangun kembali dalam perampokan tanpa akhir, dan setiap inci kulitnya ditutupi dengan hujan ringan yang kacau, misterius dan jantung berdebar. Di dalam tubuh, lautan yang kacau sangat luas dan tak terbatas, dan api zaman itu seperti suar, menerangi kabut gelap di laut. Saat dia bernafas, mesin kinya meraung seperti guntur, menarik roh dan rohnya untuk beresonansi dengan laut kekacauan di tubuhnya. Fondasi Dao sangat besar sehingga tidak terbayangkan. Dalam jiwa para dewa, gambar Dharma ilahi berdiri seperti gunung suci, terjalin dengan semua jenis jalan cahaya dan hujan, dan itu adalah pendukung suci. Pada saat ini, dia hanya perlu memperbaiki langit dan perampokan, dan dia cukup untuk sepenuhnya menstabilkan ranah para dewa. Mulai sekarang, jadilah Tuhan yang sejati. Tetapi pada saat ini,
Su Yi tiba-tiba merasakan krisis yang fatal, dan semua bulu di tubuhnya berdiri. Dia menoleh tajam, dan melihat sosok tidak jauh. Tubuh berkepala naga, membawa pedang Dao. Itu adalah pria Tao berkepala naga. Ketika Su Yi menoleh untuk melihat saat ini, kepala naga Tao sudah tiba dengan keras. Ada ekspresi dingin di wajahnya. Teng Shan, kamu berani. Hampir pada saat yang sama, generasi ketiga, yang berperang melawan musuh di kedalaman langit, jelas juga memperhatikan pembunuhan yang mendebarkan ini. Dia tiba-tiba menoleh, niat membunuh melonjak di matanya, dan jelas terprovokasi. Tapi dia bertarung sengit dengan musuh-musuh besar itu, dan sudah terlambat untuk menghentikannya. Dentang. Pada saat yang sama, pedang 9 penjara bersenandung dan bergetar, diam-diam jatuh ke telapak tangan Su Yi, dan tubuh pedang dipenuhi dengan fluktuasi kekuatan yang misterius dan tidak jelas. Namun, perubahan tak terduga juga terjadi pada saat ini. Sosok Taois Longshu yang datang dengan kasar masih setengah jalan, dan ditampar entah dari mana oleh tamparan yang muncul dari udara tipis. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2129. Terkunci, telinganya renyah. Pipi Tao kepala naga ditutupi dengan sisik naga halus, tetapi di bawah tamparan ini, sisik naga di wajah kirinya hancur dan memercik, mulutnya hancur, hidungnya menyembur darah, dan seluruh orang jatuh beberapa puluh kaki jauhnya. Su Yi tidak terkejut dengan adegan ini. Dia menyingkirkan pedang 9 penjara dan berkata, "Kamu orang tua, kamu akhirnya bersedia untuk memimpin." Ketika dia berbicara, cahaya perampokan yang tak ada habisnya di sekujur tubuhnya mengalir ke tubuhnya seperti air pasang. Segera, aura seluruh orangnya berubah tiba-tiba, seperti menyembunyikan bagian depan di dalam kotak, menjadi sederhana dan polos. Berdebu. Tetapi saat ini, dia sudah benar-benar dewa. Ternyata anakmu sudah menyadari bahwa aku akan datang. Tidak jauh dari sana, seorang lelaki tua kurus dengan penampilan menyedihkan muncul dari udara tipis. Itu adalah Hebo. Tidak diragukan lagi, dia adalah orang yang menamparkan Tao berkepala naga dengan tamparan sebelumnya. Bukannya aku memperhatikannya, tapi aku punya firasat bahwa kamu akan datang. Su Yi menatap Hebo dalam-dalam, lagi pula, jika sesuatu terjadi padaku, kamu takut kamu tidak akan bisa makan dan berjalan-jalan. Hebo adalah dewa sungai era Changhe. Dia pernah diperintahkan oleh generasi pertama untuk menjaga tahun-tahun tak berujung era Tinder. Bahkan selama pertempuran di Gunung Ilahi tak berujung, menurut Patriark Bodhi, bahkan jika dia tidak muncul, Hebo akan datang tepat waktu untuk menyelesaikan pertempuran. Dalam keadaan seperti itu, Su Yi sudah lama menduga bahwa pada saat yang berbahaya seperti itu, Hebo, orang tua misterius ini, pasti tidak akan acuh tak acuh. Hebo menamparkan pahanya dan tersenyum pahit, "Ya, kamu benar-benar menangkapnya." Tinggi di langit, generasi ketiga mengerutkan kening dan berkata, "Orang tua, tidakkah kamu melihat bahwa aku juga menderita? Karena kamu di sini, bukankah kamu juga harus membantuku?" Hebo tercengang, dan berkata dengan wajah cemberut, "Hei, kalian berdua adalah kakek, bagaimana mungkin aku, karakter kecil yang melakukan tugas dan tugas, memiliki keberanian untuk tidak membantu?" Saat dia berbicara, dia melompat dan datang ke langit, dengan tangan di pinggul dan lidahnya meledak dengan guntur. "Apakah leluhurmu? Apakah ada cukup masalah?" Suara itu bergemuruh begitu keras sehingga ruang dan waktu yang tak berujung bergetar. Mati dan sosok misterius itu semuanya tercengang. Siapa orang tua yang berani bersumpah pada mereka? Su Yi terkejut. Selain celaka, orang tua Hebo ini juga sangat beracun. Yang mengejutkan Su Yi, generasi ketiga jelas mengenal Hebo dengan sangat baik. Setelah Hebo berdiri, dia menggerakkan sosoknya dan mundur. Generasi ketiga tampaknya sangat yakin bahwa dengan kehadiran Hebo, malapetaka ini dapat diselesaikan. "Orang tua, kamu mencari kematian." Pria jangkung dalam setelan pertempuran emas berteriak keras, dan melemparkan tinjunya ke Hebo melintasi ruang dan waktu tanpa akhir. "Aku akan menidurimu." Hebo memalingkan wajahnya, mengangkat tangannya dan melemparkan sebuah pagoda. Ledakan. Pagoda itu menghancurkan langit, menghancurkan pukulan, dan keluar dari udara tipis, melintasi ruang dan waktu yang tak ada habisnya, dan menghancurkan pria berbaju perang emas. Kepala pria itu hancur berlumuran darah, dan jeritannya bisa terdengar melintasi ruang dan waktu tanpa akhir. Semua orang terkejut. Orang tua dengan wajah celaka ini sangat galak. Ternyata menara jahat kuno ini juga merupakan harta yang luar biasa. Su Yi mengenali sekilas bahwa apa yang Hebo lemparkan adalah menara jahat kuno, dan dia adalah benih api era di puncak menara ini. Siapa lagi yang tidak puas? Berdiri, aku berjanji untuk menghancurkan kepalanya. Hebo mengangkat tangannya dan meraihnya, dan pagoda jahat kuno ditarik keluar dari udara. Kesombongannya sangat arogan, dan dia melihat secara provokatif pada pembangkit tenaga listrik misterius di kejauhan ruang dan waktu yang tak ada habisnya. "Aku ingin mencobanya." Tiba-tiba, pria tampan seperti sarjana berdiri dengan wajah muram dan mengangkat tangannya. Ledakan. Cahaya ilahi tiba-tiba muncul, menebas ke arah Hebo. Perhatikan baik-baik, cahaya ilahi itu adalah pisau terbang. Hebo tertawa jahat,
mendesak menara jahat kuno, menghancurkan pisau terbang dalam satu gerakan, mengubahnya menjadi bubuk. Engah! Cendekiawan tampan itu batuk darah. Hampir pada saat yang sama, menara jahat kuno menabrak langit, sarjana tampan itu ditekan di tempat, dan tubuhnya hampir hancur. Dai dan pembangkit tenaga misterius lainnya akhirnya mengubah warna mereka dan melakukan upaya habis-habisan untuk memblokir keganasan pagoda jahat kuno dan menyelamatkan cendekiawan tampan. Dan ketika mereka melihat heboh lagi, wajah mereka menjadi sangat suram. Kebencian? Jika Dewa Kursi ini tidak bisa meninggalkan sungai takdir, bagaimana kamu bisa sombong? Jiang Xiu sangat marah, dan wajahnya penuh kebencian. Jika aku tidak perlu menjaga tempat ini, atau pergi ke sungai takdir untuk membunuh dewamu, itu akan semudah kentut. Hebo sangat menghina dan meludah dengan keras, ayo, apakah ada yang tidak kamu setujui? Kesombongan itu benar-benar arogan sampai ekstrim. Pembangkit tenaga misterius itu semua marah, dan wajah mereka menjadi semakin jelek. Namun pada akhirnya, mereka semua menahan diri. Kamu tidak peduli siapa kamu, jika kamu berani menyakitiku dan hal-hal besar lainnya, dia akan dihargai di masa depan. Wajah Dai dingin. Ketika mereka berbicara, sosok mereka semua menghilang begitu saja. Segera setelah itu, bahkan sudut sungai takdir yang terpantul di belakang mereka menghilang. Sekelompok orang tua yang tak tahu malu, dan mereka ingin mengambil kesempatan untuk memetik buah persik, mereka berada di luar kekuatan mereka sendiri. Hebo melambaikan tangannya. Ledakan. Di kedalaman langit, waktu dan ruang yang tak berujung menghilang, dikaburkan oleh awan tebal yang kacau. Dan kekuatan aturan dan ketertiban yang menutupi jalan para dewa kuno juga telah kembali ke kedamaian dari kekacauan yang bergejolak. Sebuah bencana dahsyat yang disebut akhir hari juga berakhir pada saat ini. Namun, sulit bagi semua orang untuk tenang di berbagai tempat di jalan dewa kuno. Semua yang terjadi sebelumnya terlalu mengejutkan dan sulit dipercaya. Bencana menjadi dewa menyebabkan kekacauan yang mempengaruhi jalan para dewa kuno, dan itu juga menarik perhatian beberapa makhluk misterius, yang campur tangan dengan kuat. Tidak ada yang mengharapkan ini. Puncak menara ke-6. Ketika Hebo kembali, dia kembali ke penampilannya yang menyedihkan, tersenyum dan memberi selamat. Selamat, rekan Taois, kamu menjadi dewa hari ini dan memulai jalan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak jauh, generasi ketiga memiliki mata yang kompleks dan pendiam. Su Yi tidak peduli apa yang dipikirkan generasi ketiga, dan bertanya, siapa orang-orang itu barusan. Beberapa orang tua yang telah menginjakkan kaki di sungai panjang takdir, yang satu lebih tak tahu malu dari yang lain, dan mereka secara delusi mengambil kesempatan untuk mengambil buahmu menjadi dewa. Hebo berkata dengan penuh kemenangan, untungnya, saya mengharapkan hal-hal menjadi seperti Tuhan, dan saya telah membuat persiapan yang cukup, agar tidak membiarkan variabel ini menghancurkan jalan sesama Taois untuk menjadi dewa. Dunia ketiga tidak bisa menahan cibiran, ini seperti dewa. Jadi, Anda sudah tiba ketika saya menembak, mengapa Anda tidak segera membantu saya? Tubuh Hebo membeku, senyum di wajahnya membeku, dan dia berkata dengan malu, dengan kekuatan sesama Taois, mengapa saya harus melakukan begitu banyak? Generasi ketiga berkata dengan ringan, ingat, dia dan aku sama-sama reinkarnasi dari kehidupan pertama, dan karena kamu melakukan sesuatu untuk kehidupan pertama, kamu tidak dapat mendukung satu sama lain. Hebo berkata dengan senyum masam, lain kali, pasti. Aku berjanji, aku tidak akan pernah terlibat dalam urusan kalian berdua. Su Yi tidak bisa tidak berpikir. Hebo bekerja untuk kehidupan pertama, jadi dia tidak berani menyinggung kehidupan ketiga, dia juga tidak berani menyinggung dirinya sendiri. Bagaimanapun, mereka berdua adalah orang yang sama. Tetapi generasi ketiga dengan jelas mengungkapkan ketidakpuasan sebelumnya, tampaknya berpikir bahwa Hebo bias. Tetapi juga dapat dilihat dari samping bahwa makhluk yang sangat kuat seperti dunia ketiga juga sangat memperhatikan posisi Hebo. Ini yang terbaik. Saya berurusan dengan saya. Bagaimanapun, seseorang akan mati. Jika Anda ikut campur, itu akan menjadi penghinaan terbesar bagi generasi pertama. Generasi ketiga tenang. Kemudian dia berbalik untuk melihat Su Yi, dulu, aku menemukan beberapa hal, dan akhirnya aku mengerti mengapa aku bisa hidup sampai hari ini, semuanya. Itu karena kamu. Aku. Su Yi mengerutkan kening. Bagus. Mata dunia ketiga halus, tidakkah menurutmu keberadaanku seperti batu asahan bagimu? Su Yi terkejut dan samar-samar mengerti. Dari saat kamu mengambil alih reinkarnasi dan memperoleh benih api zaman, itu berarti kamu telah memulai jalan yang berbeda dari berbagai kehidupan sebelumnya. Karena itu, kamu bisa mendapatkan persetujuan dari Hebo dan membawamu ke jalan dewa kuno ini. Dan cobaan dan ujian mana yang Anda temui di sepanjang jalan yang bukan kehidupan pertama yang tersisa? Berbicara tentang ini, dunia ketiga menunjuk pada dirinya sendiri, di antara mereka, secara alami termasuk saya. Ekspresi mencela diri sendiri muncul di wajahnya yang kurus, dengan kata lain, aku, telah lama tidak disukai oleh generasi pertama. Dalam suara itu, tidak ada kebencian, tidak ada dendam, hanya kemarahan dan ketidakpuasan yang kuat.
Wajah Hebo sedikit berubah, dan dia membuka mulutnya untuk berbicara, tetapi dihentikan oleh generasi ketiga. Dengarkan aku. Generasi ketiga menatap Suyi, aku, yang mewakili jalan lama kehidupan masa lalu, seharusnya sudah lama menghilang dari dunia, tapi karena saya memiliki kesempatan untuk bertahan hidup sekarang, tidak peduli apakah semua ini diatur oleh kehidupan pertama atau tidak, saya pasti akan berjuang sampai akhir. Dan kamu mewakili jalan baru yang dikenali oleh kehidupan pertama. Dari saat kamu menginjakkan kaki di jalan untuk menjadi dewa, jalan masa depanmu sudah benar-benar berbeda dari kehidupan pertama. Berbicara tentang ini, ada makna yang berapi-api dan tajam di mata generasi ketiga, dan dia mengatakan kata demi kata. Aku akan mencobanya di masa depan, apakah itu jalan barumu yang bisa mengalahkanku, atau jalanku yang bisa menggantikanmu. Pada akhirnya, kita hanya bisa menyimpan satu. Suara itu keras. Setelah mendengarkan, Suyi sedikit mengangguk dan berkata, saya mengerti. Tidak ada kepanikan, tidak ada kegugupan, dan tidak ada jejak kegelisahan. Sama seperti itu, dia diam-diam menyetujui pertempuran yang ditakdirkan untuk menjadi, kau atau aku hidup. Hebo tampak rumit dan menghela nafas. Anda tidak mengerti. Generasi ketiga melirik Suyi, bahkan jika kamu telah menjadi dewa, di mataku, kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk bergulat denganku sekarang. Suyi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya. Aku tahu kamu tidak puas, dan sekarang aku akan menunjukkan seberapa besar jarak antara kamu dan aku. Dunia ketiga berbalik dan berjalan menuju kepala naga Tao di kejauhan. Saya harap setelah Anda menyadari celahnya, Anda akan berani dan menjadi lebih kuat sesegera mungkin. Ketika saya meninggalkan jalan para dewa kuno, saya akan menemukan Anda. Pada saat itu, saya tidak akan peduli dengan tingkat kultivasi Anda atau apakah itu adil atau tidak, dan saya tidak akan menunjukkan belas kasihan ketika saya melakukannya. Pada saat yang sama, melihat dunia ketiga yang sedang berjalan, wajah kepala naga Tao, yang sebelumnya diabaikan oleh semua orang, tiba-tiba berubah. Dia merasakan ada sesuatu yang salah dan merasakan ancaman besar datang ke arahnya. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2130. Yang mulia, apakah Anda akan melakukan sesuatu pada bawahan Anda? Wajah Taois Longshu jelek, dan matanya penuh ketakutan dan kewaspadaan yang mendalam. Ketika saya meninggalkan reruntuhan jurang, saya pernah mengatakan bahwa siapapun yang berani bertindak gegabah harus membayarnya. Mata generasi ketiga datar, tapi jelas, kamu naga tua tidak menganggap serius kata-kataku. Kepala naga Tao dengan cepat menjelaskan, Yang mulia, alasan mengapa saya mengambil tindakan sebelumnya sepenuhnya demi Anda dan semua orang lain yang ditekan di reruntuhan jurang. Karena kamu juga tahu bahwa, dengan menangkap Suyi itu, kita semua bisa melarikan diri dari jalan para dewa kuno. Selain itu, sebelum dia selesai berbicara, dunia ketiga menyela, kamu tahu, ini adalah hal yang paling dibenci tentangmu. Aku telah mengatakannya lebih dari sekali, ini adalah dendam antara aku dan dia. Matanya tiba-tiba menjadi acuh tak acuh dan dingin, dan kamu hampir menghancurkan urusanku sekarang. Aura pembunuhan yang menakutkan meresap dari dunia ketiga pada saat ini. Karena jarak yang dekat, Suyi merasakan penindasan yang menakutkan datang ke arahnya. Aura pembunuhan itu begitu menakutkan, membuat kulit di seluruh tubuhnya tegang, seolah-olah jiwanya telah ditikam oleh pedang. Jangan menghalangi, hati-hati melukai dirimu sendiri. Hebo tiba-tiba maju selangkah dan berdiri di depan Suyi, dan menjelaskan melalui transmisi suara, meskipun kamu adalah dewa sekarang, jarak dengan wilayahnya, memang terlalu jauh. Bahkan jika dewa-dewa ada di sini, dia tidak tahan dengan paksaannya. Suyi, mungkinkah generasi ketiga telah melampaui alam para dewa dan melangkah ke sungai takdir yang panjang? Kalau tidak, bagaimana mungkin guru ilahi menanggungnya hanya dengan paksaan? Sambil memikirkannya, Suyi menemukan bahwa dengan Hebo menghalangi jalannya, tekanan dari generasi ketiga benar-benar tidak dapat lagi memengaruhinya. Orang tua ini, itu tidak mudah. Kalau tidak, bagaimana bisa begitu mudah untuk memblokir tekanan dari generasi ketiga? Tepat ketika Suyi menghela nafas ke dalam, kepala naga Tao benar-benar berubah warna, dan keringat dingin muncul di dahinya. Dia langsung di bawah penindasan niat membunuh dari generasi ketiga, dan tubuh serta pikirannya akan runtuh. Yang mulia, saya bersedia menebus kesalahan saya, dan mohon belas kasihan. Kepala naga Tao itu pengecut, menundukkan kepalanya, dan memohon belas kasihan dengan pahit. Aku bisa memberimu kesempatan. Dunia ketiga berhenti dan berkata, selanjutnya, saya hanya akan menggunakan 30% dari kekuatan saya. Jika Anda dapat memblokirnya, Anda dapat menghindari kematian. Kulit Taois Longshu sangat berubah. Tidakkah dia menjelaskan bahwa jika dia tidak bisa menghentikannya, dia akan mati? Dia berlutut di sana dengan bunyi gedebuk, bersujud dan berkata, Yang mulia, saya tahu saya salah, tolong selamatkan hidup saya. Suyi tidak bisa menahan cemberut. Generasi ketiga hanya menggunakan 30% dari kekuatannya, orang tua ini tidak percaya diri untuk menghentikannya.
Berdiri dan tembak aku dengan seluruh kekuatanmu, jika tidak, aku akan segera membunuhmu. Generasi ketiga acuh tak acuh. Pada saat ini, dia seperti kaisar surgawi yang mengendalikan semua Dao, mengeluarkan dekretnya, seagung langit, dan tidak dapat dilanggar. Kepala naga Tao gemetar di mana-mana. Akhirnya, dia mengertakkan gigi dan berdiri. Segera, keganasan yang mengerikan menyebar darinya, dan samar-samar, seekor ular besar yang melonjak tampak mengelilinginya, menelan matahari dan bulan, menghancurkan Zhou Su. Tubuh lelaki tua ini sebenarnya adalah ular yang melonjak, dan melihat nafas, basis kultivasinya jelas telah melampaui alam dewa. Dia telah mencapai alam yang lebih tinggi, yang jauh lebih menakutkan daripada dewa. Mata Sui sedikit menyipit. Ketika Li Fuyu dari generasi keempat berada di puncaknya, dia berada di tahap akhir dari alam abadi. Sejauh menyangkut kultivasinya, dia jauh lebih rendah dari Tao berkepala naga ini. Lanjutkan. Generasi ketiga berdiri dengan satu tangan di punggungnya dan berdiri di sana tanpa bergerak. Dentang. Kepala naga Tao mengeluarkan pedang Tao di belakang punggungnya, mengertakkan gigi dan berkata, "Yang mulia, saya telah menyinggung Anda." Alisnya penuh kegilaan, karena dia tahu bahwa dia hanya memiliki satu kesempatan untuk menembak. Jika Anda tidak bisa menghentikannya, Anda akan mati. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana dia bisa berani memiliki keberatan? Dalam sekejap, dia melepaskan kekuatan magis terlarang yang menghancurkan sumber hidupnya, dan aura di sekitar tubuhnya tiba-tiba melonjak. Sisik naga padat dengan kilau logam muncul di sekujur tubuhnya, dan tanduk naga muncul di atas kepalanya. Dia menggenggam pedang Dao dengan kedua tangan, mengambil langkah maju tiba-tiba, dan pedang Dao yang terangkat di tangannya terbanting. Ledakan. Mata Sui menyengat, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Pedang ini, bahkan jika itu adalah kehidupan sebelumnya Li Fuyu ada di sini, dia hanya bisa menghindari ujungnya dan memilih untuk menghindar. Terlalu mendominasi. Tapi dunia ketiga tidak bergerak. Sampai pedang itu datang, dia meraihnya dengan santai. Ledakan. Pedang Ki yang tirani dan tak terbatas itu tiba-tiba ditangkap, dan tidak bisa lagi ditebang. Tiba-tiba, kepala naga Tao sangat terkejut sehingga jiwanya gemetar, dan dia berkata dengan suara gemetar, "Yang mulia, apakah bawahan ini dianggap menghalangi pukulan Anda?" Ini tampaknya konyol. Jelas dia mengambil inisiatif untuk mengambil tembakan, tetapi dia mengatakan bahwa dia memblokir pukulan dunia ketiga. Hebo tidak bisa menahan geli. "Apa yang kamu katakan?" Tangan kanan generasi ketiga yang terangkat perlahan terlipat. Klik-klik. Energi pedang itu hancur inci demi inci. Segera setelah itu, pedang Dao di tangan Taois kepala naga juga hancur berkeping-keping. Tidak. Mata Taois kepala naga terbelah, berteriak ngeri, berbalik dan melarikan diri. Tetapi ketika dia berbalik, dia menemukan bahwa waktu dan ruang di segala arah benar-benar terpenjara, dan dengan dunia ketiga, dia perlahan-lahan menutup telapak tangannya. Seluruh pribadi kepala naga Tao seperti cacing panjang yang dipegang oleh tangan besar yang tak terlihat, tubuhnya sangat terjepit, sisik naga yang menutupi tubuhnya pecah dengan rapat, dan daging serta tulangnya diperas dan berubah bentuk, terus-menerus meledak. "Yang mulia, saya," kepala naga Tao berteriak, seolah meminta belas kasihan. Tapi dengan dunia ketiga mengepalkan tangannya. Ledakan. Tubuh dan jiwa kepala naga Tao hancur dan meledak pada saat yang sama, berubah menjadi kabut darah yang berputar-putar di kehampaan. Desisannya yang ketakutan berakhir dengan tiba-tiba. Mata Sui berkilat, dan wajahnya tidak yakin. Eksistensi di atas alam para dewa dilenyapkan seperti ini. Hal yang paling menakutkan adalah menurut apa yang dikatakan generasi ketiga sebelumnya, dia hanya menggunakan 30% dari kekuatannya. Siapa yang tidak terkejut dengan ini? Pada saat ini, generasi ketiga seperti mencubit cacing panjang sampai mati, menyikat jari-jarinya, dan menjentikkan sesuka hati. Awan darah yang berubah menjadi kepala naga Tao setelah kematiannya juga menghilang dan menghilang sepenuhnya. Sekarang, kamu seharusnya hampir mengerti seberapa besar jarak antara kamu dan aku. Generasi ketiga berbalik dan menatap Sui dengan tatapan kusam. Ini bukan untuk memamerkan kekuatan seseorang, tetapi lebih seperti menggunakan contoh hidup untuk menjelaskan fakta kepada Sui. Sui terdiam sejenak, lalu tiba-tiba tersenyum, itu menarik. Dunia ketiga terkejut. Di bidang penglihatannya, Sui tenang, dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun panik, tetapi sebaliknya, ada sedikit antisipasi dalam ekspresinya. Terutama mata yang dalam itu, seterang ujung pedang, berkedip dengan kilau yang disebut semangat juang. Tiba-tiba, dunia ketiga terdiam. Sebagai pembudidaya pedang, dia terlalu akrab dengan keadaan pikiran dan sikap ini, itu adalah semacam ambisi untuk mengalahkan lawan. Ya, setelah melihat celah besar seperti jurang, Sui tidak panik atau merasa tidak nyaman, tetapi malah menginspirasi semangat juang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini tidak terduga untuk generasi ketiga, dan itu juga menyentuh hatinya. Setelah beberapa saat, dia mengangguk dan berkata, "Saya jauh lebih rendah dari Anda, bahkan jika saya adalah dewa penciptaan tingkat tinggi, saya tidak akan berani mengatakan bahwa saya memiliki kepastian mutlak untuk menjatuhkan Anda."
Tetapi, generasi ketiga memandang Su Yi dengan serius, dan berkata, saya katakan sebelumnya bahwa ketika saya pergi untuk menemukan Anda di masa depan, saya tidak akan peduli seberapa besar kesenjangan antara Anda dan saya tidak akan peduli apakah itu adil atau tidak. Kamu sudah mengatakan ini 2 kali. Su Yiyun berkata dengan ringan, jangan khawatir, aku tidak akan cukup bodoh untuk berbicara denganmu tentang keadilan. Dunia ketiga mengangguk dan berkata, hiduplah dengan baik, jangan mati sebelum aku menemukanmu. Setelah semua, dia berbalik untuk pergi. Tunggu, Su Yi menghentikannya. Ada yang lain. Generasi ketiga membelakangi Su Yi, aku tahu, kamu masih memiliki banyak kebingungan di hatimu, tetapi di masa depan, setelah kamu dan aku memutuskan pemenangnya, kamu akan mengerti. Aku tidak bermaksud menanyakan itu. Su Yi menggelengkan kepalanya. Lalu apa yang ingin kamu lakukan? Yang ketiga berbalik dan mengerutkan kening pada Su Yi. Su Yi mengeluarkan sepanci anggur dan berkata, minum. Yang ketiga tinggal. Hebo juga lengah, tidak tahu apa yang dilakukan Su Yi. Su Yi tersenyum dan melemparkan teko anggur ke dunia ketiga, berkata. Kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih telah mengambil tindakan selama bencana saya. Meskipun, saya tahu bahwa Anda tidak mencoba untuk menyelamatkan saya, tapi, jika saya menghadapi hal semacam ini di masa depan, saya pasti akan mengambil tindakan. Mata generasi ketiga menjadi halus. Baru pada saat itulah dia akhirnya mengerti niat Su Yi untuk mengundangnya minum. Apakah itu untuk mengucapkan terima kasih? Mungkin ada, tetapi yang lebih penting, untuk mengekspresikan posisinya, dia mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia akan membalas di masa depan dan tidak berhutang budi. Dunia ketiga tertawa. Keberadaan seperti apa yang dia miliki, bagaimana mungkin Su Yi membantunya? Namun, dia tidak tertawa. Sebaliknya, dia meletakkan kendi anggur dan berkata, jika minum dicampur dengan keluhan, itu akan menjadi kusam dan hambar, dan akan sulit untuk masuk ke tenggorokan Anda. Tapi, aku akan mengambil kendi anggurmu. Ketika kamu dan aku memutuskan pemenang dan pecundang di masa depan, aku akan meminumnya. Suara itu masih bergema, dan sosok generasi ketiga telah menghilang dari puncak menara ke-6 dari udara tipis. Kalian berdua, benar-benar mirip. Pada saat ini, Hebo tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan emosi. Su Yi berkata, bagaimana jika dibandingkan dengan generasi pertama? Hebo memutar matanya, dan berkata dengan marah, ketika kamu bisa mengalahkan dunia ketigamu, mari kita bicarakan lagi. Lalu kamu berkata, generasi ketiga, apakah itu benar-benar batu asah pedang yang disiapkan generasi pertama untukku? Su Yi mengangkat matanya dan menatap Hebo. Pada saat ini, hanya dia dan Hebo yang tersisa di sini, dan ada beberapa hal yang harus dia tanyakan dengan jelas. Hebo menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Setelah jeda, dia menghela nafas, semua ini terkait dengan nasib reinkarnasi. Saya hanya bisa memberitahu Anda bahwa jika Anda dikalahkan oleh generasi ketiga di masa depan, Anda akan menjadi batu gerindra pedang dari generasi ketiga. Su Yi mengangkat alisnya, dengan kata lain, jika aku kalah, apakah aku akan digantikan olehnya? Hebo tidak menyangkalnya, kamu dan dia adalah satu orang, tidak peduli siapa yang kalah, mereka akan menggabungkan semua yang dimiliki orang lain. Dan kunci fusi terletak pada pedang 9 penjara. Jika kamu dikalahkan, kekuatan Taoisme milik kehidupan ketigamu yang disegel oleh pedang 9 penjara akan sepenuhnya menggantikanmu. Jika Anda menang, Anda dapat mengintegrasikan Taoisme dunia ketiga ke dalam Taoisme Anda sendiri. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2131. Su Yi mengerti. Alasan mengapa dunia ketiga membantunya barusan memang karena dia tidak bisa mentolerir kematiannya sendiri di tangan orang lain. Semua ini untuk tujuan menggantikan diri Anda setelah mengalahkan diri sendiri di masa depan. Sebelumnya, Xiao Jian mengatakannya dengan baik, tetapi sekarang kamu adalah dewa, tetapi kesenjangan dengannya masih terlalu besar. Kamu harus meningkatkan kultivasimu sesegera mungkin. Hebo mengingatkan. Xiao Jian. Su Yi berkata, apakah ini nama generasi ketiga? Hebo mengangguk, Xiao Xiao Muye, Jian Jian, adalah ahli pembunuhan, dan nama Xiao Jian berasal dari ini. Setelah jeda, Hebo dengan sabar menjelaskan, awalnya, tatanan reinkarnasi yang menutupi jalan para dewa kuno dapat bertahan selama 100 tahun lagi. Tapi ketika kamu melampaui bencana dan menjadi dewa sekarang, urutan jalan dewa kuno mengalami pukulan berat. Menurut spekulasi saya, itu hanya bisa bertahan paling lama 30 tahun lagi. Pada saat itu, tatanan jalan para dewa kuno akan runtuh, semua tatanan masa lalu, dunia ini, dan masa depan akan runtuh, waktu dan ruang akan tidak teratur, dan semua bencana dan variabel akan dipentaskan di dunia ini. 30 tahun. Su Yi menyipitkan matanya, tiba-tiba teringat sebuah kalimat, dan berkata dengan senyum mengejek, 30 tahun Hedong, 30 tahun Heksi, jangan ganggu anak muda miskin. Hebo berkata dengan nada menghina, Tuan, Anda bukan lagi remaja, dan Anda sama sekali tidak miskin. Selain cabul dan cabul, kamu sama sekali tidak lucu.
Suyi melirik Hebo dan berkata, "Oke, ceritakan secara rinci apa yang akan terjadi pada dunia ini dalam 30 tahun." Sederhananya, pada saat itu, segala sesuatu di masa lalu, sekarang, dan masa depan akan jatuh ke zaman mitologi gelap. Ekspresi Hebo menjadi serius. Pada saat itu, beberapa tempat terlarang yang tidak diketahui di domain dewa, area terlarang yang kacau di surga dan dunia, semuanya akan mengalami perubahan dramatis. Beberapa iblis, dewa, iblis, dan Buddha yang hanya ada dalam mitos kuno semuanya akan muncul satu demi satu. Beberapa kelompok dan makhluk purba yang telah lama punah juga akan lahir. Jangan katakan apa-apa lagi, katakan saja bahwa di jalan para dewa kuno, semua keberadaan menakutkan yang telah ditekan oleh reinkarnasi dalam kegelapan tanpa akhir akan muncul di dunia ini. Berbicara tentang ini, Hebo mengangkat matanya untuk melihat Suyi. Reruntuhan jurang di ujung jalan para dewa kuno terkubur dengan ratusan peradaban era, dan juga menekan banyak kengerian. Di masa lalu, ada Xiao Jian yang menjaga di sana, sehingga monster-monster tua itu tidak berani bertindak gegabah. Jika tidak, dengan Taoisme mereka mungkin tidak dapat melarikan diri dari jalan para dewa kuno sekarang, tetapi itu cukup untuk berbalik, para dewa kuno terbalik. Dan di masa depan, ketika zaman mitos kegelapan datang, monster tua ini, seperti Xiao Jian, akan menghancurkan jalan para dewa kuno dan merajalela di surga. Rao adalah bahwa Suyi telah mempelajari beberapa spekulasi dan rahasia yang berkaitan dengan zaman mitologi kegelapan, dan pada saat ini, dia juga menakjubkan. Kegelapan datang, mitos muncul kembali di dunia ini, dan segala sesuatu yang seharusnya punah akan menjalani kehidupan kedua. Dapat diperkirakan seperti apa kekacauan dunia domain dewa pada waktu itu. Sebenarnya, gejolak telah terjadi di banyak tempat di dunia saat ini. Hebo Dao, hal yang paling luar biasa adalah bahwa di beberapa tempat yang tidak diketahui di dunia domain dewa, alam rahasia kuno telah digali satu demi satu, dan ada kekuatan warisan yang bukan milik kemunculan kontemporer, mencari penerus. Kamu juga tahu bahwa beberapa makhluk yang sangat kuat, bahkan jika mereka tidak dapat muncul di dunia ini, dapat mengeluarkan dekrit untuk menemukan orang percaya yang melayani mereka, merekrut pasukan dan kuda, dan mempersiapkan kelahiran mereka di masa depan. Suyi tidak bisa membantu tetapi mengangguk. Ketika di negeri dongeng, banyak dewa tidak bisa datang ke negeri dongeng, dan mereka juga mengirim orang percaya dan utusan untuk melakukan sesuatu. Beberapa garis keturunan dunia abadi secara langsung mengandalkan dewa-dewa itu. Semua perubahan tidak dapat dipisahkan dari akarnya, dan makhluk mengerikan yang dikatakan Hebo bukan milik dunia saat ini pasti akan menggunakan metode ini untuk melakukan sesuatu untuk mereka. Begitu sehelai daun jatuh, kamu tahu musim gugur. Ketika ada tanda-tanda kekacauan di dunia domain dewa, itu adalah pertanda bahwa dalam beberapa tahun ke depan, lebih banyak bencana dan perubahan drastis akan dipentaskan satu demi satu, sampai era mitologi gelap sudah dekat. Hebo berkata, "Apakah kamu takut?" Suyi tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata, "Mengapa kamu harus takut? Karena zaman kegelapan ini tidak dapat dihindari, maka gunakan pedang di tanganku untuk membunuh jalan yang tak terkalahkan ke langit." Setelah memikirkannya, Suyi berkata, "Bagiku, memiliki musuh di dunia adalah suatu berkah." Hebo menggosok alisnya dan menghela nafas, "Kamu tidak bisa ceroboh. Jangan lupa, akar penyebab semua kekacauan ini terkait dengan hilangnya tatanan reinkarnasi. Dan sekarang kamu bertanggung jawab atas samsara, kamu masih tidak tahu berapa banyak musuh yang akan menjadi sasaran. Karena, keberadaan mengerikan yang seharusnya menghilang sejak lama tidak akan pernah mentolerir tatanan reinkarnasi yang menutupi kembali masa lalu, sekarang dan masa depan." Suyi tersenyum dan berkata, "Semakin tak tertahankan mereka, semakin aku akan melakukannya." Hebo, reinkarnasi belum dapat sepenuhnya mengakhiri orang-orang yang seharusnya menghilang dan mati, yang membuktikan bahwa ada beberapa masalah dalam urutan reinkarnasi. Namun, Suyi berkata pada dirinya sendiri, jika ada kesempatan di masa depan, saya akan lebih meningkatkan reinkarnasi, menekan semua ajaran sesat, memperbaiki semua kekacauan, dan membiarkan masa lalu kembali ke masa lalu, masa kini ke masa kini, dan masa depan, untuk kedepannya. Jika samsara tidak bisa melakukannya. Suyi tersenyum, "Kalau begitu gunakan ilmu pedangku untuk secara sewenang-wenang memutuskan semua urutan masa lalu, sekarang dan masa depan." Hebo menghirup udara dingin dan tergerak. Kata-kata terakhir Suyi memang di luar dugaannya, dan dia sangat terkejut. Meskipun ini hanya komentar, tidak sulit untuk melihat betapa hebatnya Suyi. Setelah beberapa saat, Hebo berkata, "Ada beberapa hal yang tidak cocok untuk dikatakan di jalan para dewa kuno. Ketika Anda meninggalkan tempat ini dan kembali ke Sungai Era, saya akan mengobrol dengan Anda." Suyi terkejut. Segera, dia samar-samar menebak bahwa Hebo mungkin khawatir percakapannya dengannya akan didengar oleh generasi ketiga. Bisa, Suyi tidak menolak. Hebo tahu lebih banyak hal daripada yang dia bayangkan. Dia benar-benar harus mencari waktu luang untuk mengobrol dengan lelaki tua ini. "Apa rencanamu selanjutnya?" tanya Heber. "Terus berlanjut." Suyi berkata,
Kalau begitu pergilah ke alam dewa kuno untuk berjalan-jalan, untuk melihat gaya peradaban di masa lalu, dan omong-omong, pergilah untuk mengambil stik drum yang menyanyikan ketidakadilan. Sebelum dia bisa selesai berbicara, Hebo mengingatkan, jangan mencoba pergi ke ujung jalan menuju para dewa kuno. Suyi terkejut dan berkata, ini sangat berbahaya. Hebo berkata, itu tidak berbahaya, itu pasti kematian. Suyi, Xiao Jian sama denganmu, dan dia akan melakukan apa yang dia katakan. Karena dia bersedia mengakui kekalahan, dia tidak akan mempermalukanmu lagi, tetapi jika kamu mengambil inisiatif untuk menimbulkan masalah, aku tidak akan bisa menyelamatkanmu. Hebo tampak pahit. Suyi mengangguk dan berkata, baiklah, aku akan mendengarkanmu. Hebo merasa lega dan berkata, oke, kalau begitu aku pergi dulu. Tunggu sebentar. Suyi berkata, aku masih membutuhkan bantuanmu dengan dua hal. Hebo sepertinya mengerti apa yang dipikirkan Suyi, dan berkata, apakah kamu ingin aku membantu Luo Xuanji? Suyi mengangguk dan berkata, ini salah satunya. Oke, serahkan padaku. Hebo mengangguk, bagaimana dengan yang lain? Suyi berkata, setelah Anda pergi, pergilah ke kota yang hilang, di mana banyak teman lama saya tinggal dalam pengasingan dan latihan. Sebelum menuju ke domain dewa, saya ingin bertemu dengan mereka. Hebo berkata dengan marah, aku masih mengambil sesuatu yang paling penting, jadi ternyata kamu memperlakukanku seperti seorang pesuruh. Suyi mengeluarkan kendi anggur dan menyerahkannya ke masa lalu, dan berkata sambil tersenyum, aku tidak akan membiarkanmu bekerja dengan sia-sia, kendi anggur ini untukmu. Kau ingin membunuhku dengan sebotol anggur. Hebo mendengus dingin dan mengulurkan 5 jarinya, pasti ada tidak kurang dari 5 kendi anggur, tidak, 10 kendi. Suyi tersenyum dan setuju. Apakah Hebo peduli dengan minuman itu? Saya tidak peduli. Apakah Anda peduli dengan minuman itu? Aku juga tidak peduli. Tapi, ini adalah pikiran. Di luar menara ke-6, ketika Suyi berjalan keluar, tidak mengherankan, dia melihat banyak sosok berdiri di area terdekat. Lu Suo, Bai Xiu, Yu Jiu, Jian Xingyun, Limu dan lainnya ada di antara mereka. Ketika dia melihatnya berjalan keluar, semua mata di tempat kejadian berkumpul. Setelah itu, suasana menjadi semakin sunyi dan sunyi. Tidak ada yang berbicara. Ekspresi semua orang tidak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka. Bencana sebelumnya menjadi dewa begitu menakutkan sehingga semua orang ketakutan dan ketakutan. Dan sekarang, ketika mereka melihat Suyi muncul, siapa yang tidak tahu bahwa pemuda yang telah menciptakan keajaiban dalam cobaan berturut-turut sebelumnya sekarang adalah dewa yang sesungguhnya. Pada saat ini, justru karena kata-kata tidak bisa lagi menggambarkan keterkejutan di hati mereka sehingga orang-orang terdiam. Suasana seperti itu membuat Suyi sedikit terkejut. Segera, dia menggelengkan kepalanya, berbalik dan hendak berjalan menuju menara ke-7. Tiba-tiba, Bai Xiu berkata, rekan Daois Su, tolong tinggal. Apakah ada yang salah? Suyi berhenti. Bai Xiu berkata, rekan kami yang menjaga menara ke-7, ke-8, dan ke-9 semuanya telah dievakuasi. Suyi berkata dengan heran, mengapa ini? Kali ini, generasi ketiga mengirim 9 orang kuat untuk menghadapinya. Selain Bai Xiu dan yang lainnya, ada 3 lainnya. Tapi sekarang, ketiganya justru memilih untuk menyerah, yang tidak berbeda dengan melarikan diri tanpa perlawanan. Ini perintah dari senior itu. Bai Xiu berkata dengan ekspresi rumit, senior berkata bahwa kita tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi musuh dengan sesama Taois. Jika kita terus terlibat dengan mereka, itu akan terlalu bodoh. Suyi tertegun sejenak, lalu dia mengerti. Tidak diragukan lagi, generasi ketiga sudah tahu bahwa ketika dia memulai jalan yang tak tertandingi untuk menjadi dewa, karakter yang dia kirim bukan lagi lawannya. Saya mengerti. Suyi mengambil langkah dan terus berjalan menuju menara ke-7. Meskipun lawan-lawan itu mundur, masih ada 3 cobaan yang harus dilalui. Suyi tidak akan melewatkannya. Dia baru saja menjadi dewa, dan dia juga membutuhkan beberapa percobaan dan pemolesan untuk sepenuhnya menstabilkan Taoismenya di tingkat penciptaan. Selain itu, dia juga ingin mencobanya, seberapa jauh kekuatan tempurnya yang telah dicapai sekarang. Dan cobaan dari menara ke-8 dan ke-9 ditujukan pada para dewa atas di alam ciptaan. Di antara mereka, pasti ada dewa atas terkuat di peradaban di masa lalu. Lawan seperti itu sangat cocok untuk membuktikan caranya sendiri. Menyaksikan sosoknya yang tinggi berjalan ke menara ke-7, semua orang yang hadir masih diam. Itu hanya terlihat rumit. Segera setelah Anda menjadi dewa, Anda harus terus melewati penghalang. Suyi ini jelas bermaksud untuk pergi keluar sekaligus, menyapu semua catatan dari zaman kuno hingga sekarang dalam 9 ujian besar. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2132. Pada saat yang sama, reruntuhan Gunung Tianjinsan. Saya tidak bisa membantu teman Tao Su setelah bencana seperti itu, dan saya tidak tahu seberapa kuat teman Su Tao setelah dia menjadi dewa. Luo Xuanji bergumam. Bencana tabu sebelumnya menyebabkan seluruh jalan para dewa kuno bergolak. Pada saat itu,
orang-orang seperti dia yang mendominasi area terlarang sangat gugup dan berkeringat untuk Sui. Dan sekarang, dia akhirnya santai. Saya harus mengatakan, Anda adalah wanita yang cerdas. Diam-diam, sosok Hebo muncul. Luo Xuanji tertegun sejenak, mata bintangnya sedikit menyipit, dan dia membungkukkan tangannya dan berkata, mengapa senior mengatakan ini? Hebo berkata kosong, karena jika kamu tidak memilih untuk berdiri di sisi Sui, aku tidak akan membantu menyelamatkan saudaramu Luo Qingdi. Biasanya, dia memiliki temperamen yang buruk, dan yang paling bejat, setiap kali dia melihat wanita cantik, matanya tidak sabar untuk menempel pada orang lain. Tetapi saat ini, menghadapi kecantikan Luo Xuanji yang tak tertandingi, matanya tampak sangat acuh tak acuh. Bahkan, ada arti pengecualian yang samar. Luo Xuanji juga memperhatikan ini, dan dia bahkan tahu mengapa Hebo menolaknya. Alasannya sangat sederhana, sepertinya seseorang seperti dia yang selamat dari peradaban era yang hancur dan hidup di dunia sekarang dalam kekacauan ruang dan waktu ditakdirkan untuk dilawan dan ditolak oleh Hebo. Bagaimanapun, Hebo adalah Dewa Sungai, Ji Yuan Changhe, yang menjaga perubahan dan ketertiban Ji Yuan Changhe. Di mata Hebo, orang seperti dia tidak berbeda dengan bidat. Namun, Luo Xuanji tidak peduli tentang ini, ketika dia mendengar kata-kata Hebo, dia dengan bersemangat berkata, Senior, apakah kamu berencana untuk menyelamatkan saudaraku? Hebo dengan dingin mendengus, jangan terlalu senang, kamu bisa menyelamatkan Kaisar Luo Qing, tetapi kamu harus berjanji satu hal. Luo Xuanji berkata, Senior, tapi tidak apa-apa untuk berbicara. Haf akan menjerat Sui lagi di masa depan. Mata Hebo dingin, dan dia berkata, jangan berpikir bahwa saya tidak tahu pikiran Anda, saya hanya ingin bertaruh pada Sui dan berjuang untuk masa depan Anda. Saya katakan dengan jelas, Anda tidak cukup memenuhi syarat. Anda tidak diberkati untuk menikmati manfaat seperti itu. Luo Xuanji tiba-tiba menjadi pucat dalam diam, tubuhnya yang ramping sedikit bergetar, bukan karena dia marah, tetapi karena pikirannya terbuka. Setelah beberapa saat, dia menarik napas dalam-dalam, menundukkan kepalanya, dan berkata, sejujurnya, Senior, ketika saya pertama kali bertemu teman Taois Su, saya melakukan apa yang Anda katakan, saya ingin mencari nasib baik, dan tujuannya adalah untuk meminta bantuan teman Taois Su. Selamatkan saudaraku. Tapi setelah saya berkenalan dengan rekan Taois Su, saya tidak lagi memiliki pemikiran seperti itu. Saya memang menganggapnya sebagai sesama Taois. Bahkan jika dia tidak membantu saya. Hebo mencibir dan menyela, oke, tidak peduli apa yang Anda pikirkan, tujuan Anda telah tercapai. Sekarang selama Anda berjanji untuk tidak mengganggu Sui, saya akan segera menyatukan kembali Anda dengan Kaisar Luo Qing. Yurong Luo Xuanji berfluktuasi untuk sementara waktu. Ragu-ragu, Hebo menunggu dengan acuh tak acuh. Setelah waktu yang lama, Luo Xuanji mengatupkan giginya dengan tajam, perjuangan di matanya digantikan oleh tatapan tegas, dan berkata, Senior, aku khawatir kamu akan kecewa. Wajah Hebo tenggelam, apa maksudmu? Luo Xuanji menatap lurus ke arah Hebo dengan tenang, dan berkata-kata demi kata, aku tidak akan menukar persahabatanku dengan Taois Su. Bahkan untuk menyelamatkan saudaraku. Hebo mengerutkan kening, dan ada gelombang pembunuhan samar dalam ekspresinya. Luo Xuanji berdiri di sana dengan tenang, tidak pernah bergeming. Akhirnya, Hebo berbalik dan berjalan ke kejauhan, ikut denganku. Kemana harus pergi? Luo Xuanji bertanya tanpa sadar. Ambil saudaramu dan tinggalkan jalan para dewa kuno. Dia Botou tidak menjawab. Luo Xuanji terkejut, dan segera menunjukkan kegembiraan, dan berkata dengan penuh semangat, terima kasih senior atas pencapaianmu. Hebo tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya bergumam pada dirinya sendiri bahwa wanita dari klan Undead Phoenix benar-benar menjerat Sui, yang bukan hal yang baik. Phoenix mayat hidup, ras kuno diselimuti kutukan dan ketidaksenangan. Nasib setiap klan penuh dengan bencana dan kemalangan, itu sebanding dengan dewa wabah, tidak hanya sial untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk siapapun yang sial. Hebo tentu saja tidak ingin Sui dan Luo Xuanji terlibat. Tapi jelas, ini bukan sesuatu yang bisa dia potong. Namun, Hebo tidak khawatir bahwa nasib buruk Luo Xuanji akan mempengaruhi Sui. Dalam hal bencana dan sebab dan akibat yang terlibat dalam tubuhnya, Luo Xuanji tidak bisa dibandingkan dengan Sui sama sekali dengan sedikit nasib buruk pada dirinya. Menara ketujuh. Hanya dalam beberapa saat, Sui dengan mudah melewatinya. Tidak ada kejutan. Bagaimanapun, ini adalah ujian bagi Dewa Tengah di alam ciptaan yang ekstrim. Setelah melewati level ini, Sui juga berhasil mengalahkan pemain terkuat di era sebelumnya. Kekuatan super ini berbeda dari kekuatan super dari Menara Ilahi ke-6, mereka semua adalah orang-orang kejam yang sangat menakutkan dalam suasana hati mereka. Dalam hal mentalitas kompetisi, Sui tidak pernah kalah. Setelah melewati Menara ke-7, Sui mendapat hadiah yang belum pernah dia temui sebelumnya. Buah pemurnian hati yang kacau. Ini adalah semacam objek aneh jalan yang khusus digunakan untuk meredam dan meningkatkan kondisi pikiran, yang sangat langka.
Perlu dicatat bahwa Suyi telah mengintegrasikan banyak kehidupan masa lalu, tetapi hingga sekarang, dia belum pernah menemukan harta karun seperti itu untuk keadaan pikirannya. Nilainya benar-benar tak terukur. Setelah memperbaiki hal ini, Suyi jelas merasa bahwa keadaan pikirannya telah mengalami transformasi yang luar biasa. Sulit untuk menggambarkan transformasi semacam ini. Ini seperti menutupi keadaan pikiran Anda sendiri dengan lapisan perlindungan yang tidak terlihat. Bahkan jika Anda tertangkap basah dan menderita pukulan dari musuh, dengan lapisan perlindungan, Anda tidak akan membiarkannya, keadaan pikiran Anda jatuh. Kekuatan semacam ini benar-benar menakjubkan. Suyi diam-diam berkata, jika kekuatan karma Dao yang disegel di pedang 9 penjara di dunia ketiga tiba-tiba mengambil tindakan, bahkan jika itu untuk sementara dapat mengendalikan tubuh dan jiwa Dao saya, itu ditakdirkan untuk tidak dapat mengguncang atau mengganggu saya, keadaan pikiran. Hanya memikirkan ini, Suyi mengangkat alisnya. Mungkinkah ini dipersiapkan secara khusus untukku di dunia pertama, untuk mencegah diriku jatuh ke dalam keadaan pikiran jika terjadi insiden serupa di masa depan? Jika demikian, apakah itu berarti hal seperti itu mungkin terjadi di masa depan? Pada akhirnya, Suyi menggelengkan kepalanya dan berhenti memikirkannya. Pagoda ke-8. Gerbang ujian yang didedikasikan untuk para dewa atas di alam ciptaan. Di antara 10 dewa tingkat tinggi, belum tentu ada satu yang berhasil melewati semua level. Namun, bagi Suyi, yang telah menginjakkan kaki di alam para dewa, cobaan ini sama sekali tidak signifikan. Sampai dia mencapai puncak menara ke-8, Suyi akhirnya bertemu lawan yang layak. Di sini, dia harus mengalahkan 5 dewa tingkat tinggi yang disebut-sebut sebagai yang terkuat di peradaban di masa lalu. Membunuh. Suyi menembak langsung. Ledakan. Di sekelilingnya, mesin Kim raung, dan setiap inci kulitnya mengalir dengan hujan ringan yang kacau dan misterius. Di dalam tubuh, lautan kekacauan yang tak terbatas melonjak, dan cahaya serta bayangan yang diubah oleh api zaman itu meledak menjadi hujan cahaya yang luar biasa. Dalam jiwa para dewa, hukum jalan ilahi membentuk meterai hukum. Pada saat ini, kultivasinya terintegrasi sempurna dengan kekuatan tubuh dan jiwanya. Dan ketika Suyi melambaikan telapak tangannya, pedang Ki yang kacau meraung, terjalin dengan kekuatan aturan dan ketertiban yang misterius dan mengejutkan, dan terputus. Ledakan. Lawan diledakkan secara langsung. Itu adalah dewa tingkat tinggi yang bisa disebut yang terkuat di alam ciptaan, dan Taoisme sangat menakutkan. Dewa tingkat tinggi seperti Ren Beiyu dan Wen Xiao benar-benar tidak ada bandingannya dengan keberadaan seperti itu. Tapi saat ini, hanya dengan satu pedang, lawan seperti itu diledakkan. Ya, setelah saya menjadi dewa, saya masih bisa memblokir pedang saya. Itu layak menjadi eksistensi paling kuat di peradaban era masa lalu. Mata Suyi berbinar, dan dia melompat untuk membunuh. Yang paling perlu dia lakukan sekarang adalah membuktikan kekuatan tempur ilahinya. Setelah beberapa saat, ledakan, cahaya pedang berkelebat seperti cahaya terbang. Tubuh lawan tiba-tiba hancur seperti selembar kertas, berubah menjadi langit yang penuh cahaya dan hujan. Memang sulit bagi karakter di bawah Immortal Realm Lord untuk benar-benar mengancamku lagi. Aku hanya tidak tahu level dewa mana yang bisa aku lawan sekarang. Suyi diam-diam berkata, jalan Shinto dibagi menjadi alam ciptaan, dan alam ciptaan, yang masing-masing sesuai dengan dewa-dewa bawah, dewa-dewa tengah, dan dewa-dewa atas. Dan di atas ketiga alam ini, adalah alam abadi. Setelah Anda memasuki keabadian, Anda disebut Dewa Tuhan. Alam abadi sangat istimewa dan perlu bertahan dalam ujian, 9 kesengsaraan penyempurnaan Dao. Setiap kali bencana berlalu, Dao Xing naik 1 level. Tingkat alam guru ilahi seringkali dapat diukur dengan jumlah kesengsaraan Dao penyempurnaan yang dilalui. Di alam para dewa, tingkat alam para dewa juga dibagi menurut ini. Misalnya, Tuan Dewa 1 penyempurnaan mengacu pada Tuan Dewa yang telah selamat dari bencana besar pemurnian Dao. Dan seterusnya, Lord of Nine Refinements adalah eksistensi alam abadi yang paling sempurna, dan juga yang tertinggi di antara para Lord of God. Sambil memikirkannya, lawan kedua telah muncul. Setelah waktu minum teh, Suyi berturut-turut mengalahkan lawan kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Sampai akhir pertempuran, Suyi tidak pernah terluka. Dalam analisis terakhir, meskipun lawan-lawan ini melawan langit, mereka bukan ancaman besar. Setelah persidangan ini, Suyi memiliki pemahaman yang lebih baik tentang caranya sendiri. Jalannya untuk menjadi dewa memang terlalu istimewa. Tidak ada ketuhanan, hanya lautan kekacauan yang berakar pada api zaman. Dan Anda harus tahu bahwa dalam periode waktu yang lalu, benih api era telah memurnikan banyak dewa. Beberapa ketuhanan diperoleh dari lautan bintang. Beberapa dewa diperoleh dengan membunuh dewa-dewa itu. Dan setelah ketuhanan ini dilebur oleh api zaman, aturan zaman yang terkandung di dalamnya juga diintegrasikan ke dalam api zaman. Sekarang, aturan zaman ini semuanya telah dikendalikan oleh Suyi. Ini saja setara dengan melanggar tabu dan hukum besi, dan itu bisa disebut larangan nyata.
Karena dewa-dewa lain hanya dapat memadatkan satu jenis ketuhanan dan mengendalikan satu jenis aturan zaman, bahkan jika mereka dapat memahami kekuatan jalan lain, fondasi jalan tetaplah ketuhanan yang mereka padatkan. Tapi Sui berbeda, laut kekacauannya dapat mencium dan menurunkan berbagai hukum era. Selain itu, semakin banyak ketuhanan yang dia dapatkan di masa depan, semakin banyak hukum zaman yang dia kuasai. Singkatnya, dewa-dewa lain bisa disebut satu dewa. Dan Sui bisa disebut dewa segala jalan. Selain perbedaan dalam fondasi Dao, tubuh dan jiwa Dao Sui juga sangat berbeda, dan ada misteri besar. Bahkan jika Sui memiliki pengalaman dan pengalaman Li Fuyu di tingkat para dewa, dia perlu menggali satu persatu sekarang, sehingga dia benar-benar dapat mengendalikan kekuatannya sendiri. Bagaimanapun, jalannya untuk menjadi dewa benar-benar berbeda dari semua kehidupan sebelumnya. Dia dapat belajar dari pengalaman hidupnya sebelumnya, tetapi dia perlu menjelajahi jalan ini sendiri. Di masa depan, tidak ada yang bisa membimbingnya. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2133. Dentang. Pagoda ke-8 meraung ke atas dan ke bawah, dan cahaya dan hujan sedang terjadi. Bel yang sudah dikenalnya berbunyi 9 kali lagi. Di luar, orang-orang yang telah menunggu di sana mendengarkan bel dan menyadari bahwa Su Yi sekali lagi telah menciptakan rekor yang belum pernah terjadi sebelumnya. Su Yi menang. Orang-orang juga mati rasa. Mulai dari Menara Dewa pertama, sampai sekarang, setiap kali Su Yi memasuki Menara Dewa untuk percobaan, dia pasti akan membuat rekor yang belum pernah terjadi sebelumnya. Semua ini seperti keajaiban yang terus menulis dengan cemerlang, dan berkali-kali membuat orang perlahan menerima semuanya. Sekarang, jika Su Yi tidak dapat membuat rekor baru seperti sebelumnya, orang akan merasa tidak normal. Di atas pagoda ke-8, cahaya dan hujan beterbangan. Pelangi ramping jatuh dan muncul di depan Su Yi. Melihat lebih dekat, pelangi ilahi ini terdiri dari ratusan kristal ilahi seukuran kenari. Kristal ilahi ini cerah dan tembus cahaya, megah dan jernih, dan semuanya mengandung aura abadi yang menakjubkan. Ini adalah kristal abadi. Kristal yang terkondensasi dari materi abadi paling murni sangat langka dan berharga, dan dapat digunakan tidak hanya untuk meredam harta ilahi, tetapi juga untuk berlatih. Selain menyerap dan memurnikan napas Dao besar antara langit dan bumi, kultivasi jalan ilahi juga membutuhkan pemurnian zat abadi. Materi abadi dibagi menjadi berbagai jenis dan tingkatan, dan berbagai jenis, seperti emas ajaib abadi dan emas dewa abadi yang telah dikumpulkan Su Yi sebelumnya, dapat disebut materi abadi. Nilai mereka juga berbeda. Kristal ilahi abadi dapat disebut sebagai harta langka di antara zat-zat abadi. Tak terduga, bahkan di alam para dewa, hanya tradisi Tao tingkat atas yang memiliki harta seperti itu. Seperti kristal ilahi abadi yang dilihat Su Yi di depannya, hanya sedikit yang bernilai tinggi, cukup untuk membuat orang kuat di alam para dewa didambakan. Alasan mengapa materi abadi sangat berharga adalah apakah Anda dapat membuktikan penguasa dewa alam abadi di masa depan tergantung pada apakah Anda dapat memperbaiki cukup materi abadi. Jika Anda tidak dapat memurnikan cukup zat abadi, Anda tidak memenuhi syarat untuk membuktikan alam para dewa sama sekali. Namun, untuk sebagian besar dewa di dunia, karena mereka tunduk pada bakat dan peringkat mereka sendiri, mereka tidak berharap untuk memiliki kesempatan untuk membuktikan alam Tao di masa depan. Terlalu sulit. Tujuan inti dari para dewa ini memurnikan zat abadi adalah untuk melawan perampokan ilahi. Ada banyak kesengsaraan Tuhan yang mematikan di jalan Tuhan. Di 3 alam penciptaan, dan penciptaan, masing-masing ada 3 bencana dan 6 kemalangan. Bahkan dewa-dewa alam abadi akan menghadapi 9 kesengsaraan pemurnian Dao. Tidak peduli jenis bencana apa yang Anda lawan, Anda perlu memurnikan zat abadi yang cukup untuk melawannya, sehingga Anda dapat yakin untuk bertahan hidup. Ini menunjukkan betapa pentingnya materi abadi bagi para dewa. Namun, di mata Su Yi, meskipun materi abadi sangat luar biasa, itu hanya sumber kultivasi untuk menyempurnakan Taoisme. Sama seperti di Menara ke-6, ketika dia berhasil melampaui bencana, hadiah yang dia terima adalah sepotong roh abadi. Ini juga merupakan zat abadi. Jika dewa tingkat menengah dari penciptaan alam ekstrim disempurnakan, itu sudah cukup untuk memainkan efek magis yang tak terbayangkan dalam perang melawan api dewa, salah satu dari 3 bencana dan 6 bencana. Tetapi pada saat itu, setelah bagian dari sumsum ilahi abadi ini disempurnakan oleh Su Yi, itu hanya diubah menjadi jalan vitalitas yang besar dan tak tertandingi, dan itu diintegrasikan ke dalam fondasi jalan ilahi yang dibangun oleh Su Yi Gang yang menjadi dewa. Su Yi melambaikan jubah lengan bajunya, dan ratusan kristal ilahi abadi berubah menjadi garis dan jatuh ke borgolnya. Setelah itu, dia mengeluarkan salah satu dari mereka dan segera duduk di tanah bersila, dan mulai memurnikan. Ledakan. Segera, kristal ilahi abadi berubah menjadi semburan mendidih yang mengalir ke tubuh Su Yi, laut kekacauan tiba-tiba meraung, dan api zaman tersebar dengan cahaya dan bayangan misterius, dan ritme aneh diproduksi di mesin Qi. Saat kekuatan kristal ilahi abadi disempurnakan, Taoisme Su Yi juga disempurnakan dan ditingkatkan.
Hanya dalam beberapa saat, kristal ilahi abadi ini, yang bisa disebut harta langka, benar-benar disempurnakan. Bisa, kultivasi Suyi hanya selangkah lebih maju. Itu masih jauh dari tahap tengah alam penciptaan. Menurut perkiraan Suyi, bahkan jika semua ratusan kristal ilahi abadi disempurnakan, tidak mungkin baginya untuk menerobos ke alam pertengahan penciptaan. Ini membuat Suyi merasa tidak berdaya untuk sementara waktu. Daoxing bertentangan dengan langit, dan meskipun fondasinya kuat, kekurangannya juga jelas, yaitu, sumber daya kultivasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan basis kultivasi jauh dari sebanding dengan alam lain. Seperti dewa-dewa abadi ini, apalagi dewa-dewa yang lebih rendah dan dewa-dewa tengah yang mendapatkannya, bahkan para dewa atas di alam ciptaan itu sudah cukup untuk menembus alam. Dengan perbandingan seperti itu, orang bisa membayangkan betapa menyimpangnya jalan Su Yi untuk menjadi dewa. Namun, Su Yi sudah terbiasa. Tanpa penundaan lebih lanjut, dia bangkit dan meninggalkan menara ke-8. Menara ke-9. Ini adalah tahap terakhir dari tahap percobaan, dan secara khusus disiapkan untuk para dewa atas yang berada pada tingkat kesempurnaan besar di alam ciptaan. Dalam beberapa tahun terakhir, hampir lebih dari setengah dewa atas yang dapat menembus menara dewa ke-9 dapat membuktikan alam abadi dan menjadi penguasa dewa sejati. Inilah yang paling dinantikan Su Yi. Dia telah mengkonfirmasi bahwa dengan Taoisme dan kekuatan tempurnya saat ini, dewa atas biasa sangat rentan. Hanya dewa tertinggi yang memenuhi syarat untuk bertarung melawannya. Seperti sebelumnya, tes dan uji coba menara ke-9 tidak menghentikan Su Yi sama sekali. Segera, dia melewati semua level dan mencapai puncak menara ke-9. Menurut aturan menara ke-9, di sini, Su Yi akan menyambut 3 lawan satu persatu. Lawan pertama adalah seorang pria tampan yang setampan remaja, dengan temperamen yang dingin dan sombong. Si Ye, salah satunya adalah dewa berpangkat tinggi terkuat di peradaban masa lalu di setiap era. Ketika dia melihat orang ini, Su Yi terkejut. Dia mengenali satu sama lain. Kaisar Dewa Misterius yang muncul bersama Longshu Daoren dan guru penjara Huanli. Ketika Su Yi memasuki jalan para dewa kuno, orang ini muncul di atas tahta tulang putih, yang meninggalkan kesan mendalam pada Su Yi. Saya tidak pernah berpikir bahwa di puncak menara ke-9, saya akan bertemu orang ini lagi. Namun, ini bukan dewa kaisar dewa tulang mendalam, tetapi gambar Dharma yang diubah oleh kekuatan aturan. Tidak diragukan lagi, nama Kaisar Dewa Tulang Misterius adalah Si Ye, dan alasan mengapa dia muncul di sini berarti bahwa pihak lain dulunya adalah yang terkuat dalam pelatihan tubuh para dewa atas. Biarkan saya melihat betapa tiraninya kekuatan Tao Anda. Su Yi memutuskan bahwa dia hanya akan menggunakan kekuatan fisiknya dalam pertempuran ini. Ledakan. Di kejauhan, Kaisar Dewa Misterius Si Ye datang untuk membunuhnya. Sosoknya kurus, tetapi ketika dia datang, seluruh tubuhnya meraung dan bergetar, dan dia berubah menjadi kota guntur yang besar, membunuh langit dan menghancurkan bumi dengan kekuasaan. Kekuatan fisik semacam ini jelas telah ditempa ke tingkat yang luar biasa. Mata Su Yi berbinar, dan dia juga melangkah maju. Ledakan. Dia melemparkan tinjunya untuk membunuh, dan darahnya berubah menjadi pedang Qi yang tak terhitung jumlahnya berdentang dan menjerit, mengaduk 9 langit. Sejak dia melewati level sebelumnya, Su Yi telah memurnikan 9 sumber darah ilahi, yaitu Qiongqi, Xuan, Dijiang, Zuyan, Qingxi, Zulong, Kunpeng, Yuqi, dan Taoti. Kekacauan terintegrasi ke dalam tubuhnya. Ketika dia menjadi dewa, potensi 9 sumber darah ilahi ini juga terintegrasi ke dalam tubuhnya. Pada saat ini, saat dia menyerang dengan tubuh kedagingannya, pedang Qi yang diubah oleh Qi dan darahnya terus berevolusi menjadi hantu Qiongqi, Xuan, Dijiang, dan makhluk suci lainnya. Ledakan. Tabrakan yang mengejutkan bergema. Sosok Si Ye, Kaisar Dewa Tulang Misterius, mundur, dan sosok Su Yi hanya berkedip. Datang lagi. Su Yi tertawa panjang dan bergegas maju lagi. Pertempuran ini, yang berakhir hanya dalam beberapa saat, tidak berbahaya, tetapi sangat intens. Keduanya saling berhadapan dengan kekuatan fisik terkuat mereka, mengerahkan kekuatan supernatural fisik mereka, dan menggelar konfrontasi epik. Pada akhirnya, Kaisar Dewa Suangu Si Ye kalah. Setelah Su Yi sepenuhnya melepaskan kekuatan tubuhnya, dia menekannya dalam satu gerakan. Su Yi juga terluka, tetapi tidak serius. Tidak mempengaruhi tindakan sama sekali. Mulai saat ini, akulah yang sedang dalam proses memurnikan tubuh, menekan kekuatan super dari para dewa atas di era masa lalu. Su Yi diam-diam berkata. Segera, lawan kedua muncul. Ini adalah seorang wanita, dengan sosok anggun dan ramping, bermandikan kabut cahaya, hujan, dan kabut seperti mimpi. Dewa keberuntungan tingkat tinggi dengan kekuatan jiwa terkuat di peradaban di masa lalu. Dan ketika dia melihat wanita ini, Su Yi tidak bisa tidak terkejut, dia adalah kenalan lain, penjara Master of Magic Glass. Tentu saja, penjara Master of Magic Glass di depannya, seperti Dewa Kaisar Xuanbone, hanyalah hasil dari aturan dan ketertiban. Dalam pertempuran ini, mari kita gunakan kekuatan jiwa untuk menguji kedalamannya dan memutuskan levelnya.
Su Yi membuat keputusan. Ketika dia melewati level sebelumnya, dia juga memperoleh kekayaan besar yang berhubungan dengan jiwa, yang disebut kekuatan sumber jiwa. Itu adalah 9 kekuatan asal jiwa ilahi paling kuat yang lahir dalam kekacauan. Dan ketika Su Yi menjadi dewa, potensi 9 kekuatan ini telah sepenuhnya terintegrasi ke dalam jiwa Su Yi dan menjadi bagian dari hukum ilahi. Ledakan. Di kejauhan, Master of Magic Glass Prison mengangkat tangannya, dan tiba-tiba dunia berubah, dan api penyucian tanpa batas muncul di langit. Dan dia sendiri seperti penguasa api penyucian ini, dikelilingi oleh kekuatan keteraturan yang mengejutkan dan aneh. Itulah keajaiban jiwa. Melihat ini, Su Yi tidak lagi ragu, pikirannya bergerak. Ledakan. Shinto Dharmanya lahir entah dari mana. Pada saat itu, seolah-olah dunia telah terbuka, dan pedang yang menakutkan mungkin tersapu dengan keras, menyebabkan lautan awan yang kacau bergejolak dengan keras. Dan Shinto Dharmanya telah berubah menjadi setinggi 1000 kaki. Sepasang mata seterang matahari dan bulan. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa pedang Qi yang menempel di sekelilingnya jatuh seperti sungai yang mengalir di tanggul, perkasa dan tak terukur. Membunuh. Patung Shinto Su Yi memimpin dalam menyerang, mengangkat tangannya dan melambai, dan pedang Qi yang tak berujung meraung. Pada saat yang sama, kepala penjara Huan Li juga mengambil tindakan, memicu sudut api penyucian tanpa batas di sisi lain, dan itu datang sangat banyak. Pertempuran kekuatan jiwa ilahi ini berlangsung selama setengah jam. Master penjara kaca ajaib telah melakukan yang terbaik. Adapun Su Yi, dia memiliki potensi untuk menembus semua metode dengan satu pedang. Selama Anda memiliki banyak sekali kekuatan magis dan metode rahasia yang tak terhitung jumlahnya, saya akan mematahkannya dengan satu pedang. Pada akhirnya, Master penjara kaca ajaib dikalahkan. Di tubuh, aku tak terkalahkan oleh dewa atas manapun di masa lalu, dan sekarang, dalam jiwa, aku bisa disebut tak terkalahkan. Su Yi menghela nafas panjang, saat ini, selama aku mengalahkan lawan ketiga, rekor menara ke-9 akan sepenuhnya dipecahkan olehku. Lawan ketiga juga merupakan lawan terakhir dari menara ke-9. Namun, ketika dia melihat lawan terakhir muncul, Su Yi tertegun lagi. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2134. Pria itu mengenakan jubah dan wajahnya kurus. Lawan terakhir dari menara ke-9 adalah Xiao Jian ketiga. Namun, tidak seperti saat menara dewa ke-6, Xiao Jian saat ini hanyalah aturan dan ketertiban, tanpa kebijaksanaan dan vitalitas. Saya tidak menyangka bahwa orang ini, pada tingkat alam penciptaan, juga secara unik dihormati oleh peradaban di masa lalu. Su Yi terkejut. Namun, inilah yang dia inginkan. Karena level terakhir ini, ujiannya adalah basis kultivasi. Akan ada konfrontasi lain antara dia dan Xiao Jian. Dentang. Xiao Jian mengangkat tangannya dan mengayunkannya, pedang dao mengembun di telapak tangannya, dan kemudian melangkah keluar dan mengayunkan pedang untuk membunuh. Ilmu pedangnya masih sesederhana itu, dan dia tahu esensi dari jalan menuju kesederhanaan, tetapi kekuatan yang terkandung dalam energi pedang itu menakutkan sampai-sampai tak terbayangkan. Su Yi tidak berani mengabaikan, dan menembak langsung. Ledakan. Lautan kekacauan di tubuhnya mendidih, dan api zaman berubah menjadi cahaya dan hujan, membuat taoismenya mencapai puncaknya dalam sekejap. Dan ketika tembakan diambil, di antara pedang, aura kacau terjadi, dan momentumnya seperti kilatan cahaya, dan seketika itu juga Xiao Jian bertarung dengan sengit. Untuk sementara waktu, lautan awan yang kacau ini terganggu, dan ada ki pedang yang menyilaukan dan menakutkan di mana-mana. Setelah melangkah ke alam para dewa, perbedaan terbesar adalah bahwa semua taoisme dalam satu tubuh telah diubah menjadi kekuatan ilahi. Dan hukum Dao yang dikuasai dalam satu tubuh semuanya diringkas menjadi hukum Dao ilahi. Ini adalah perbedaan kualitatif. Alasan mengapa para dewa dapat mengesampingkan Taiju terletak pada kekuatan ilahi dan hukum jalan ilahi. Ledakan. Energi pedang seperti gelombang, seperti 9 galaksi surga, seperti badai di dunia yang kacau. Setiap kali Su Yi menembak, ada pedang yang menyebarkan segala macam metode. Bertentangan dengan dia, ilmu pedang Xiao Jian tampaknya mematahkan semua metode dengan satu pedang. Tidak bisa membicarakan mana yang lebih baik atau lebih buruk. Semuanya tergantung pada seberapa kuat basis kultivasi mereka sendiri dan pencapaian Dao. Selama pertempuran pembantaian, Su Yi juga memiliki banyak wawasan dan berbagai warisan kendo yang belum pernah dia gunakan sebelumnya. Wawasan dan melihat warisan ini semuanya berasal dari generasi kelima Li Fuyu. Di masa lalu, ketika Su Yi belum menjadi dewa, meskipun karma Dao Li Fuyu terintegrasi, warisan dan pengalaman kultivasi yang terkait dengan alam ilahi bukanlah sesuatu yang dapat dipahami Su Yi. Tapi sekarang berbeda, dia telah menjadi dewa. Oleh karena itu, semua pengalaman kultivasi Li Fuyu di alam dewa, semua pengalaman bertarung, dan semua warisan kendo yang terkait dengan alam dewa telah diintegrasikan oleh Su Yi. Dan sekarang, wawasan, pengalaman, dan kekuatan warisan ini semuanya telah digunakan oleh Su Yi dalam pertempuran ini. Saat pertempuran berlanjut, Su Yi terus memahami wawasan,
pengalaman, dan kekuatan warisan ini, dan mengubahnya menjadi bagian dari dirinya sendiri. Dalam keadaan seperti itu, kekuatan tempurnya dalam pertarungan juga semakin kuat. Segera, engah, percikan darah. Suyi tersapu di punggungnya oleh energi pedang, kulitnya terkoyak. Tetapi pada saat yang sama, sosok Li Fuyu juga terkena pedang Qi, dan dia mundur beberapa puluh kaki jauhnya. Pertarungan kendo ini juga dimulai dari saat ini dan memasuki level yang paling intens. Setelah 10 film, tubuh Suyi berlumuran darah, dan dia terluka parah. Ada juga banyak tanda pedang bersilangan pada sosok Xiao Jian. Terlalu kejam. Rao adalah bahwa Suyi telah memulai jalan Taoisme ilahi yang belum pernah terlihat selama berabad-abad. Namun, menghadapi orang yang kuat di alam ciptaan seperti Xiao Jian, dia masih berada di bawah tekanan dan penindasan yang besar. Setelah 30 film, ledakan, pedang dengan aura yang mengesankan, menembus perlawanan Xiao Jian seperti kekuatan penghancur, menembus tubuhnya. Tapi hampir pada saat yang sama, pedang Xiao Jian juga menjatuhkan Suyi. Darah tumpah seperti air terjun. Kamu kalah. Suyi menyeka darah dari sudut bibirnya dan tertawa, alisnya penuh kesombongan. Di kejauhan, tubuh Xiao Jian yang rusak hancur berkeping-keping, berubah menjadi hujan cahaya. Ya, Xiao Jian kalah. Berbeda dari pertempuran di puncak Menara Dewa ke-6, Xiao Jian, yang memiliki kekuatan tempur terkuat di alam tertinggi, membunuh Suyi dan berbaring di tanah. Tubuh, jiwa, dan basis budidaya Dao semuanya diambang keruntuhan. Tidak ada kekuatan sama sekali. Dan sekarang, Xiao Jian, yang bisa disebut sebagai yang terkuat di alam ciptaan, dikalahkan oleh Suyi dalam pertarungan 1 lawan 1. Bahkan jika itu adalah kemenangan yang tragis, Suyi sangat gembira. Xiao Jian dari alam ciptaan mungkin dapat dihormati di peradaban di masa lalu, tetapi dia ditakdirkan untuk tidak dapat membunuh para dewa dari alam abadi hanya dengan caranya sendiri. Kecuali, dia menggunakan kekuatan eksternal. Suyi diam-diam berkata. Dia duduk bersila, diam-diam merenungkan detail pertempuran. Dalam hal kekuatan tempur, Xiao Jian di alam keberuntungan hampir setara dengan kekuatan tempur Li Fuyu di alam keberuntungan. Tetapi ketika Li Fuyu berada di alam penciptaan, dia tidak bisa membunuh dewa-dewa dengan kekuatan tempurnya sendiri. Alasannya sangat sederhana, menjadi dewa-dewa berarti keabadian sejati. Tidak peduli seberapa tinggi dewa-dewa melawan langit, bahkan jika mereka dapat bersaing dengan para dewa, hampir tidak mungkin untuk mengalahkan dan membunuh para dewa. Tentu saja, jika Anda menggunakan beberapa pembunuh seperti tabu, Anda mungkin bisa melakukan ini. Li Fuyu pernah melakukan ini, ketika dia berada di alam ciptaan, dia menggunakan kekuatan pedang Feng Ming dan Jiu Yujian untuk membunuh Tuan Dewa Yilian, yang selamat dari bencana. Suyi yakin bahwa Xiao Jian pada tingkat penciptaan pasti juga membunuh dewa-dewa, tetapi dia pasti menggunakan kekuatan eksternal. Karena hanya hukum dan kekuatan Dao yang dikuasai oleh alam penciptaan yang tidak dapat melenyapkan keabadian. Keabadian berarti keabadian. Jika keabadian tidak dapat dihancurkan, bagaimana Anda bisa saling membunuh? Namun, saya hanya pada tahap awal dari alam penciptaan, dan jalan Dao ilahi benar-benar berbeda dari yang lain. Di masa depan, saya akan memiliki kesempatan untuk melanggar hukum besi dan membunuh yang abadi. Pikir Suyi. Tentu saja, dia tidak cukup sombong untuk menghina Tuhan. Di ranah dewa-dewa, Anda harus melalui 9 bencana besar pemurnian Dao, sehingga dibagi menjadi 9 level. Tujuan Suyi saat ini hanya pada peran level 1 dewa penyempurnaan. Saya tidak tahu apakah ada lawan seperti itu di domain dewa kuno ini. Suyi diam-diam berkata, dari 7 yang mulia surgawi yang mendominasi alam dewa kuno, yang terlemah telah bertahan 6 kali dari kesengsaraan penyempurnaan Dao dan merupakan penguasa dewa 6 penyempurnaan. Dan guru ilahi Ming Zhou yang terkuat adalah guru ilahi Jiulian. Bahkan jika Suyi telah menjadi dewa, dia tidak dalam posisi untuk bergulat dengan 7 yang mulia surgawi ini. Dentang. Sebuah bel berbunyi. Pada saat ini, menara dewa ke-9 meraung ke atas dan ke bawah, dan cahaya ilahi memenuhi udara. Melihat ini, semua orang yang menunggu di luar tampak lega, dan hati mereka akhirnya tenang. Kemenangan lain. Sekali lagi buat rekor baru. Rekor 9 menara di hari uji coba dipecahkan oleh Suyi sendirian pada hari ini. Ini benar-benar keajaiban yang tak tertandingi. Pada saat ini, tidak hanya menara ke-9 yang menderu, tetapi di seluruh percobaan, setiap menara beresonansi, dan cahaya dan hujan turun. Pada akhirnya, bel berbunyi di seluruh alam dewa kuno, seolah mengumumkan legenda yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang lahir. Dunia terguncang, dan langit penuh dengan mendidih. Sejak hari ketika persidangan Tianguan muncul di jalan para dewa kuno, sampai sekarang dalam tahun-tahun yang panjang, tidak ada yang bisa mencapai langkah ini. Langit abadi yang mulia Ming tampak rumit. Kalau begitu Suyi, memang terlalu menakutkan. Dia benar-benar selundupan dan tidak bisa diukur dengan akal sehat. Wajah Zidian Tianzun sangat muram, dan inilah tepatnya yang tidak ku mengerti, mengapa keberadaan para leluhur dan dewa kuno yang menakutkan itu tidak mengizinkan kita melakukan apapun padanya lagi.
Kata-kata ini membuat Yang Mulia Surgawi lainnya merasa tidak mau. Su Yi, sendirian, menerobos 9 cobaan besar berturut-turut, menciptakan 9 rekor baru berturut-turut, dan bahkan menjadi dewa dalam terobosan, yang menyebabkan bencana tabu yang mengejutkan dunia. Bukankah lawan seperti itu harus dilenyapkan secepat mungkin? Belum lagi, Su Yi masih reinkarnasi pendekar pedang itu. Pelakunya yang menekan leluhur kuno itu. Ranfeng Tianzun berkata dengan sungguh-sungguh, tuanku berkata bahwa siapapun yang berani melanggar perintah akan mati, termasuk tuanku, yang tidak berani bertindak gegabah. Semua orang terkejut dan wajah mereka berubah. Penguasa Ranfeng Tianzun adalah Yuling Daojun, dewa leluhur kuno yang misterius. Bahkan dia tidak berani melanggar perintah ini, tetapi orang bisa membayangkan betapa menakutkannya keberadaan yang memberi perintah. Juga pada saat inilah semua Yang Mulia Surgawi benar-benar memadamkan niat mereka untuk melakukan apapun pada Su Yi. Reruntuhan abisal. Xiao Jian duduk di kursi di depan peti mati perunggu, matanya sedikit aneh. Dia mendengar bel itu juga. Faktanya, bukan hanya dia, tetapi makhluk mengerikan yang ditekan dalam kegelapan reruntuhan mendengarnya. Tetapi pada saat ini, tidak ada yang berani mengatakan apapun, apalagi berurusan dengan Su Yi. Karena mereka semua telah mengetahui bahwa sebelumnya, Long Shu Tao bertindak tanpa izin dan benar-benar dibunuh oleh Xiao Jian. Pada saat ini, siapa yang berani mengatakan sesuatu? Begitu saya menjadi dewa yang lebih rendah di alam penciptaan, saya mengalahkan saya di puncak periode alam penciptaan. Jalan Dao ilahi ini, yang berbeda di dunia, benar-benar luar biasa. Xiao Jian berpikir, tidak ada kecelakaan, dia akan memiliki kesempatan untuk melanggar hukum besi keabadian dan membunuh dewa-dewa. Pada saat ini, hati Xiao Jian juga memiliki rasa urgensi yang tak dapat dijelaskan. Dia mengerutkan kening. Memang benar bahwa Su Yi saat ini masih terlalu berbeda darinya. Tapi potensi Su Yi, dan jalan ilahi yang dia cari, membuatnya merasakan garis tekanan pertama. Bagaimanapun, dia baru saja menjadi dewa, dan dia memiliki kemampuan untuk mengalahkan dewa atas terkuat di masa lalu, potensi seperti itu terlalu menakutkan. Namun, bukankah itu yang aku harapkan? Xiao Jian dengan ringan menggosok ujung jarinya dan berbisik di dalam hatinya, hanya 30 tahun, belum terlambat, ketika dia kalah, semuanya akan digantikan olehku. Puncak Menara ke-9. Ketika bel berbunyi, cahaya Dao yang tidak jelas turun dari langit, dan ketika muncul di depan Su Yi, itu berubah menjadi sarung. Sarungnya hanya sekitar 1 kaki panjangnya, dan permukaannya berbintik-bintik karat dan patina, dan hampir membusuk. Selain terlihat sangat kuno, sarungnya sepertinya tidak memiliki sesuatu yang istimewa. Menatap sarungnya sejenak, Su Yi hampir meragukan apakah Menara Dewa ke-9 membuat kesalahan, mengapa dia memberi dirinya barang sampah seperti itu. Sarungnya, yang panjangnya kira-kira 1 kaki, masih busuk dan berbintik-bintik karat, dan tidak memiliki spiritualitas sama sekali, tidak ada yang akan melihat kedua benda ini ketika dilemparkan ke tanah. Namun, sebagai kesempatan terbesar di hari ke-9, semakin tidak mencolok sarungnya, semakin membangkitkan rasa ingin tahu Su Yi. Sarung ini, apa asalnya? Dia mengangkat tangannya untuk mengambil sarungnya. Bagi rekan-rekan pencinta My Novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.